Jika batang akar dahlia langsung ditanam ke dalam pot, apa yang akan terjadi setelah disiram air yang cukup? Setelah setengah bulan masa dormansi, batang akar yang telah menyerap cukup air dan nutrisi, akhirnya terbangun. Sekelompok kecil batang dan daun muncul dari tanah, dan dengan cepat diferensiasi menjadi lebih banyak daun. Mungkin banyak orang yang tidak mengenal dahlia. Ini adalah tanaman asli yang berasal dari dataran tinggi Meksiko. Hingga abad lalu baru diperkenalkan ke negara kita. Ini adalah tanaman herba tahunan dari famili Asteraceae. Dan sebenarnya, ia adalah kerabat jauh dari bunga krisan yang kita kenal. Pada hari ke-43, di tengah tanaman, muncul kuncup bunga kecil pertama. Ia bergerak dan terus tumbuh ke atas. Setelah 1 minggu, saat mekar pun tiba, kelopak bunga ini juga berubah dari warna hijau muda, secara bertahap menjadi kuning. Setelah mekar, selanjutnya berubah menjadi putih kekuningan. Sambil mekar lapis demi lapis, kelopak bunga di bagian bawah juga mulai menguning. Namun selama periode ini, bagian tengah tampaknya terus-menerus mengeluarkan kelopak bunga baru. Seluruh masa berbunga berlangsung selama 3 minggu. Setelah bunga pertama benar-benar layu, bunga kedua di atas mulai secara bergantian menampilkan keindahannya. Dan dalam waktu berikutnya, kuncup bunga ini bermunculan dengan cepat, saling berebut untuk mekar. Ketika keluar, yang terlihat adalah lautan bunga dahlia yang tak ada habisnya. Menggunakan sekop untuk menggali bagian bawah tanaman, akar yang diambil mirip dengan ginseng kecil, seperti yang terlihat di awal video, yang digunakan untuk melanjutkan pembiakan. Tentu saja, tidak hanya bisa menggali akar untuk diperbanyak. Bagian di tengah kelopak bunga ini yang mirip dengan biji semangka, sebenarnya adalah benihnya. Menanamnya dalam pot untuk dibudidayakan. Sekitar 1 bulan, biji akan mulai tumbuh menjadi bibit. Kemudian transplantasi ke pot yang lebih besar. Jarak antar tanaman harus sedikit lebih lebar. Dalam sekitar 6 bulan, tanaman akan tumbuh sangat rimbun dalam pot.